warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Tasya Sinaga, tingkat 1A, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Yang terhormat Ibu Wilda Sinaga selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba membahas tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, atau yang singkatnya yaitu kekuasaan dari rakyat. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat yang mana warga negaranya ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan warga negara dalam berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, dan menegakkan rule of law atau supremasi hukum. Seperti ucapan Abraham Lincoln, yaitu the government from the people, by the people, and for the people, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya sumber dari kekuasaan itu adalah rakyat sendiri, tidak berasal dari orang tertentu atau individu tertentu yang kemudian nanti dalam proses pelaksanaannya dan asal kekuasaannya itu sangat mempengaruhi jalannya sebuah negara. Terus dipahami, menurut saya lihat banyak gagal paham di bangsa kita. Contohnya, misalnya keberadaan anggota dewan. Orang-orang yang dipilih oleh rakyat ini merasa dirinya itu pejabat yang harus dimuliakan oleh rakyat. Mereka merasa bahwa mereka adalah bos rakyat. Sebenarnya ini terbalik. Dalam konteks negara demokrasi yang menjadi tuan atau yang menjadi bos itu adalah kamu, saya, dan semua rakyat Indonesia itu adalah bos. Berdasarkan ideologinya, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dalam arti luas, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dalam arti sempitnya, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat 10 pilar dalam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law atau supremasi hukum. Yang kelima, ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan. Alasannya yaitu tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kekacauan negara tersebut. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila karena asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Praktik demokrasi Pancasila sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan. Yang pertama, partisipan dalam pembuatan keputusan, artinya
aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Yang kedua, ada persamaan kedudukan di depan hukum, yaitu artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar, hukum tidak boleh pandang bulu. Yang terakhir, distribusi pendapatan secara adil, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Kemudian dalam esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat aturan penting yang meliputi aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara yang demi mewujudkan keharmonisasian sosial dapat dilakukan dalam 4 pendekatan, yaitu peningkatan pendidikan agama dan kebudayaan, kemudian perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir pertahanan negara. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Sepanjang sejarahnya Indonesia juga pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan beralih ke RIS 1947, kemudian dilanjutkan ke UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, yaitu kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat. Dan bacalah negara tersebut demokrasi. Sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement dalam mendukung dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara. Dengan adanya demokrasi ini, tak ada saling ingin menang sendiri, paling memaksakan kehendak, paling menghina, paling melecehkan, paling menjatuhkan. Yang ada harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling tenggang rasa, dan paling lapang dada supaya kehidupan yang nyaman pasti akan tercapai nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.